Assalamualaikum. Kembali lagi di channel Ghost Tellers. Untuk kisah kali ini ada sebuah cerita tentang kunjungan keraton gaib di malam hari. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini. Jangan lupa juga klik tombol subscribe channel ini, dan nyalakan juga notifikasinya, agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Dan seperti apa untuk kisah kali ini, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Pak Hartoyo, atau yang biasa dipanggil Pak Harto oleh penduduk desa Ngadimulyo, adalah seorang pria parubaya yang terkenal ramah. Wajahnya selalu tampak tenang, meski hidupnya penuh perjuangan. Ia telah mengelola warung kecil di pinggir jalan lintas provinsi selama lebih dari 2 dekade. Warung itu menjadi saksi bisu lika-liku hidupnya, dari masa sulit saat krisis ekonomi hingga momen-momen kecil seperti gelak tawa pelanggan yang mampir sekadar membeli kopi atau rokok. Warung Pak Harto berdiri di lokasi yang strategis, tepat di pinggir jalan raya yang membelah desa. Namun, posisinya juga membawa kesan tersendiri. Di depan warung, pohon sawo besar berdiri kokoh, menaungi sebagian besar halaman dengan bayangannya yang gelap. Pohon itu sudah ada sejak zaman penjajahan Belanda. Ada banyak cerita yang beredar tentang pohon tersebut, dari sekadar mitos hingga pengalaman mistis warga sekitar. Pak Harto sendiri tak terlalu percaya dengan hal-hal mistis. Baginya, pohon sawo itu hanyalah sebuah pohon tua yang kebetulan tumbuh di tempat yang sepi. Kalau memang ada hantu, kenapa mereka nggak langsung datang belanja kopi? Candanya suatu waktu kepada seorang pelanggan. Namun, ada sesuatu yang tak bisa ia abaikan. Suasana aneh yang selalu menyelimuti warungnya, terutama saat malam Jumat. Di siang hari, warung itu biasanya ramai dengan truk-truk besar yang berhenti sejenak. Sopir-sopir sering mampir untuk menyeruput kopi atau membeli makanan ringan. Tapi begitu malam tiba, suasana berubah total. Jalan yang tadinya penuh deru kendaraan mendadak sunyi. Hanya suara jangkrik dan angin yang bertiup dari celah pepohonan yang terdengar. Malam itu, seperti biasa, Pak Harto duduk di kursi kayunya sambil merokok. Televisi kecil di sudut meja menyala dengan gambar yang sesekali berbayang karena sinyal buruk. Matanya melirik jam dinding yang menunjukkan pukul 11 malam. Tak ada pelanggan sejak pukul 9 tadi. Hanya ada dia, warungnya, dan pohon sawo yang tampak seperti raksasa di tengah kegelapan malam. Kalau begini terus, tutup saja, gumam Pak Harto, menggaruk kepalanya yang mulai beruban. Ia berniat membereskan barang-barang di meja ketika tiba-tiba angin dingin bertiup kencang. Daun pintu warung berderit pelan, bergerak sedikit terbuka. Pak Harto menghentikan gerakannya. Bulu kuduknya berdiri, meski ia mencoba mengabaikannya. Angin seperti ini bukan hal aneh di jalan raya lintas provinsi. Namun, ada sesuatu yang terasa berbeda. Suara gemerisik daun pohon sawo terdengar lebih keras, seperti ada seseorang yang bergerak di antara ranting-rantingnya. Ia mencoba mengabaikan perasaan aneh itu, kembali menyalakan rokoknya. Tapi tak lama, suara lain muncul, suara yang tak biasa ia dengar sebelumnya. Gemuruh. Bukan suara kendaraan besar seperti truk, melainkan suara derap kaki kuda yang datang dari kejauhan. Pak Harto berdiri, mendekati pintu dengan langkah hati-hati. Gemuruh itu semakin jelas, diselingi bunyi seperti roda kayu yang berdecit. Di tengah malam yang sepi, suara itu terasa menggema, seperti sesuatu yang berat sedang melaju di jalanan. Siapa yang masih pakai kereta kuda di zaman sekarang? Pikirnya dengan kening berkerut. Warung kecilnya memang berada di jalur lintas provinsi, tapi kereta kuda? Ia menempelkan telinganya ke pintu, mencoba mendengar lebih jelas. Lantai kayu warungnya mulai bergetar pelan, membuat gelas-gelas di rak beradu satu sama lain. Pak Harto merasa merinding. Ia membuka pintu sedikit, mengintip keluar. Jalan di depan warung tampak kosong, hanya diterangi lampu redup dari tiang listrik tua. Namun, suara itu semakin keras, seolah sesuatu sedang mendekat dengan kecepatan yang tak masuk akal. Hati Pak Harto berdegup kencang. Ia mundur perlahan, tak berani membuka pintu lebih lebar. Ketika suara itu mencapai puncaknya, mendadak semuanya berhenti. Hening. Pak Harto menelan ludah, mencoba menenangkan dirinya. Tapi sebelum ia sempat menutup pintu, sekelebat bayangan besar melintas cepat di depan warung. Angin dingin menusuk langsung ke tubuhnya, membuatnya terduduk lemas.
Pohon sawo besar itu bergoyang, meski angin tak lagi bertiup. Pak Harto duduk terdiam di belakang meja warungnya, matanya tak lepas dari pintu yang terbuka sedikit. Angin malam yang sebelumnya tenang kini terasa lebih kencang, menyisir daun-daun pohon sawo yang berdesir pelan. Namun ada yang aneh. Angin itu tidak menggerakkan udara sekitar dengan cara yang biasa. Rasanya seperti ada sesuatu yang mengendalikannya. Seolah-olah ada tangan gaib yang menarik-nariknya. Pak Harto menundukkan kepalanya, meremas rokoknya. Keringat mulai menetes di pelipisnya. Di luar sana, di bawah cahaya remang lampu jalan, ia melihat sesuatu yang sangat tidak biasa. Sebuah kereta kuda hitam melaju di jalan raya, perlahan-lahan mendekati warungnya. Kereta itu tidak bersuara. Roda kayunya tidak mengeluarkan suara berdecit seperti yang biasa terdengar di jalanan berbatu. Sebaliknya, kereta itu seperti meluncur di udara. Dari balik jendela warung, Pak Harto dapat melihat sosok-sosok yang duduk di dalamnya. Mereka berpakaian kuno, mengenakan busana gelap, dengan wajah yang tak dapat terlihat jelas karena cahaya lampu jalan yang redup. Panas dingin menyelimuti tubuhnya. Mata Pak Harto membelalak, tubuhnya kaku, tak mampu bergerak. Ada rasa takut yang semakin dalam menguasai dirinya. Sebelumnya, ia selalu mendengar cerita tentang roh-roh gentayangan di daerah itu, tapi ia tidak pernah benar-benar mempercayainya. Namun, malam ini, semua itu terasa nyata. Dengan jantung berdebar kencang, Pak Harto berusaha untuk bergerak. Ia melangkah mundur ke dalam warung, berusaha menutup pintu. Tapi kereta itu tidak berhenti. Tiba-tiba saja, lampu warung yang redup menjadi lebih terang. Seolah ada cahaya dari kereta itu yang masuk ke dalam ruangan, menyinari seisi warung. Pak Harto tak tahu harus berbuat apa. Ia merasa tubuhnya sangat lemas, seperti ada sesuatu yang menahan setiap gerakannya. Pandangannya terfokus pada bayangan orang-orang yang duduk di dalam kereta. Mereka tampak tidak bergerak, seperti patung. Ada yang mengenakan topi tinggi, ada yang memakai kain panjang dengan motif aneh, dan ada pula yang mengenakan jubah hitam yang menyapu lantai. Seiring dengan suara derap kaki kuda yang semakin mendekat, Pak Harto merasa ada angin dingin yang menusuk tubuhnya. Tiba-tiba, satu persatu dari orang-orang dalam kereta itu mulai mengalihkan pandangan mereka ke arah warung. Mereka memandang Pak Harto dengan tatapan kosong, tetapi ada sesuatu yang janggal di mata mereka. Mata mereka kosong, seperti dua bola hitam tanpa kehidupan. Bahkan meski tak ada suara yang terdengar, Pak Harto bisa merasakan ada suara yang berbisik di telinganya, suara yang tidak bisa ia mengerti, suara yang penuh dengan kebencian. Pak Harto menjerit keras, melompat mundur, dan menutup pintu sekuat tenaga. Jantungnya berdegup kencang, tangannya gemetar, keringat dingin mulai mengalir. Ia merasa seperti ada sesuatu yang mengamatinya di luar sana, seperti ada yang menginginkannya. Tiba-tiba, suara ketukan terdengar keras dari luar. "Pak Harto, buka pintunya!" teriak suara itu. Pak Harto terkejut. Suara itu berasal dari luar, tapi ia tahu itu bukan suara siapapun yang dikenalnya. Si siapa itu? Suara Pak Harto bergetar. Namun suara itu tidak berhenti. "Buka pintunya, Pak Harto. Kami ingin masuk." Pak Harto terperangah, tubuhnya menegang, dan pelan-pelan ia merasakan sesuatu yang aneh. Suara ketukan itu sepertinya berasal dari belakang pohon sawo besar yang berada di depan warungnya. Seakan-akan ada sesuatu yang berdiri di sana, menunggu. Semakin lama, ketukan itu semakin keras dan memekakkan telinga. Pak Harto, buka!" teriak suara itu lagi. Pak Harto menunduk, tangan memegang erat pintu. Ia merasa terpojok, bingung, dan ketakutan. Ia tahu, apapun yang terjadi, ia tidak bisa membuka pintu itu. Sesuatu yang tak terlihat, yang lebih besar dan lebih mengerikan, sedang menunggunya di luar sana. Namun tiba-tiba, suara ketukan berhenti begitu saja. Hening. Terlalu hening. Pak Harto memejamkan matanya, mencoba menenangkan diri, tetapi hati dan pikirannya tidak bisa berhenti berpacu dengan ketakutan. Apa yang sebenarnya terjadi malam ini? Apakah semuanya hanya hayalan atau memang ia sedang berhadapan dengan sesuatu yang tak bisa dijelaskan oleh akal? Perlahan, Pak Harto membuka matanya,
Dan seketika itu juga ia melihat sesosok bayangan gelap di balik pohon sawo besar. Bayangan itu bergerak pelan, semakin mendekat. Dan saat itu, Pak Harto tahu, malam ini akan menjadi malam yang tak akan pernah ia lupakan. Pak Harto menarik napas panjang, seakan berusaha menenangkan jantungnya yang berdetak dengan cepat. Keringat dingin mulai membasahi tubuhnya, dan ia merasa udara di dalam warung semakin berat. Pikiran-pikirannya berkecamuk, dan pandangannya tertuju pada bayangan yang kini semakin jelas terlihat di balik pohon sawo. Bayangan itu tampak bergerak dengan langkah pelan namun pasti, menyusuri rerumputan yang tumbuh di sekitar warung. Semakin dekat, Pak Harto bisa melihat sosok yang tampak mengerikan. Seorang pria tinggi besar dengan pakaian gelap yang robek-robek, wajahnya tidak terlihat jelas karena tertutup bayangan. Hanya sepasang mata yang menyala terang, berwarna merah seperti bara api, yang menatapnya dari jauh. Rasa takut melumpuhkan tubuh Pak Harto. Ia merasa tubuhnya kaku, tak bisa bergerak, meski otaknya berteriak untuk segera berlari. Namun, seakan ada sesuatu yang menahan langkahnya. Suara-suara aneh berbisik dari segala penjuru ruangan. Seolah ada banyak makhluk yang bersembunyi di setiap sudut warung, menunggu saat yang tepat untuk muncul. Tiba-tiba, derap kaki kuda terdengar semakin jelas. Pak Harto menoleh cepat ke arah suara itu. Kereta kuda hitam yang sebelumnya terlihat hanya sebentar kini kembali muncul, melaju dengan kecepatan yang sangat tinggi. Tapi kereta itu tidak bergerak di atas tanah. Ia melayang, seolah-olah meluncur di udara. Hanya terdengar suara angin yang menderu kencang, mengiringi perjalanan kereta yang semakin mendekat. Pak Harto merasa terperangkap. Ia mengalihkan pandangannya ke arah pintu warung yang tertutup rapat. Namun, ketakutannya semakin meningkat saat ia mendengar suara langkah kaki lain, suara berat yang menyeret-nyeret di atas tanah. Sesosok makhluk besar, yang tidak dapat ia lihat sepenuhnya, muncul dari balik kereta. Sosok itu berjalan perlahan, seiring dengan kereta kuda yang kini berhenti tepat di depan warung. Pintu warung tiba-tiba bergetar, seperti ada kekuatan besar yang mengancam untuk membukanya. Pak Harto menahan napas, merasakan hawa dingin yang semakin mencekam. Tak jauh dari tempatnya berdiri, kereta kuda itu berhenti, dan di dalamnya tampak bayangan-bayangan yang tidak bisa ia identifikasi. Mereka berpakaian kuno, mengenakan topi tinggi dan pakaian yang robek-robek. Wajah mereka tertutup kabut gelap, hanya mata mereka yang menyala merah, memancarkan rasa ingin tahu yang menyeramkan. Pak Harto merasa tubuhnya semakin lemah, seolah-olah kekuatan tubuhnya hilang begitu saja. Setiap detik terasa semakin berat, semakin lama semakin tak tertahankan. Perlahan-lahan, sosok-sosok itu mulai turun dari kereta, berjalan mendekat ke warung. Langkah mereka berat, seperti beban yang tak terbayangkan, menggetarkan tanah dengan setiap jejak yang mereka tinggalkan. Sial, ini bukan mimpi, gumam Pak Harto dalam hati, meskipun ia tahu benar bahwa ini bukanlah hayalan. Semua yang ia lihat, semuanya nyata. Namun, rasa takut dan bingung justru menguasai dirinya. Apa yang mereka inginkan? Sosok-sosok itu berhenti di depan pintu warung, berdiri diam. Mereka tidak berkata apa-apa, hanya memandang Pak Harto dengan mata merah yang menyala. Dalam hening yang tegang itu, Pak Harto merasa seolah dunia di sekelilingnya berhenti berputar. Waktu terasa melambat, seolah-olah ia terjebak dalam dimensi lain, terhimpit dalam rasa takut yang luar biasa. Lalu, tiba-tiba, suara berbisik terdengar lagi, lebih jelas, lebih nyata. Buka pintu, Pak Harto. Suara itu terdengar seperti gabungan antara bisikan dan teriakan, menggetarkan hati dan pikiran. Kami menunggu. Pak Harto hanya bisa terdiam, tak mampu berkata-kata. Tangan dan kakinya kaku, seolah tidak bisa digerakkan. Ia merasa ada tangan-tangan tak terlihat yang meremas tubuhnya, menahan semua kekuatan yang ada padanya. Buka pintu atau kami masuk ke dalam. Suara itu semakin mengancam. Dengan tubuh gemetar, Pak Harto mencoba mengangkat tangan kanannya, menggenggam gagang pintu yang sudah sangat dingin. Namun, sebelum ia sempat membuka pintu, suara langkah kaki berat terdengar semakin dekat. Sosok yang paling dekat dengan warung mendekat dan menatap Pak Harto dengan penuh rasa ingin tahu. Matanya yang merah itu kini semakin jelas. Ia bisa melihat wajah yang penuh dengan luka, robek di sana-sini,
Seolah-olah wajah itu baru saja selesai dibakar api. Sosok itu membuka mulutnya, dan suara berat terdengar, menggetarkan dinding warung. "Buka pintu, Pak Hart, sebelum kami yang membukanya untukmu." Suasana semakin mencekam. Pak Harto merasa seluruh tubuhnya dipenuhi ketakutan yang luar biasa. Namun, entah mengapa, saat itu ia bisa merasakan keinginan yang sangat kuat untuk membuka pintu. Rasanya, jika ia tidak membuka pintu, sesuatu yang lebih buruk akan terjadi padanya. Namun, di saat-saat terakhir, Pak Harto mendengar suara lain, suara dari dalam dirinya sendiri. "Jangan buka pintu, jangan biarkan mereka masuk." Suara itu berbisik dalam hati Pak Harto, seolah memberinya kekuatan untuk bertahan. Dengan segala kekuatan yang tersisa, Pak Harto menarik napas dalam-dalam dan menutup matanya. Ia tidak peduli lagi dengan suara-suara itu. Ia berusaha untuk fokus, mencoba menenangkan dirinya. Namun, begitu ia membuka mata, sosok-sosok itu sudah menghilang. Kereta kuda hitam itu pun lenyap begitu saja, seolah tak pernah ada. Warung kembali sepi. Hanya suara desiran angin dan suara gesekan daun yang terdengar. Pak Harto terjatuh ke lantai, gemetar, dan meringkuk di sudut warung. Ia tidak tahu apa yang baru saja terjadi, tapi satu hal yang pasti, semuanya bukanlah ilusi. Sesuatu yang mengerikan, yang lebih besar dari sekadar makhluk gaib, telah berkunjung ke warungnya malam itu. Pak Harto duduk terkulai di lantai warung, nafasnya terengah-engah. Tubuhnya lemas, seolah-olah kekuatan hidupnya telah terkuras habis. Warung yang semula tenang kini terasa mencekam, seperti ada bayangan gelap yang mengawasi setiap gerakan Pak Harto. Keringat dingin membasahi tubuhnya, tetapi ia merasa beku, seolah terperangkap dalam ilusi yang mengerikan. Sesaat, ia memejamkan matanya, berusaha mengusir ketakutannya. Namun, setiap kali ia membuka mata, semuanya terasa lebih nyata. Di luar warung, udara terasa semakin berat. Angin yang semula berhembus pelan kini berubah menjadi angin yang dingin, berputar-putar mengelilingi warung. Pak Harto bisa mendengar suara gemerisik dedaunan, namun suara itu terdengar seperti bisikan yang berasal dari jauh, suara yang sama dengan yang tadi berbisik padanya. "Buka pintu, Pak Harto." Bisikan itu kembali terdengar, lebih jelas, dan kali ini terdengar semakin dekat. Pak Harto merasa tubuhnya semakin tertekan. Seolah ada sesuatu yang mengikat dirinya, tak membiarkannya bergerak. Ia berusaha keras mengangkat tubuhnya, tetapi seperti ada kekuatan yang menahannya. Matanya berputar, tubuhnya semakin lelah, dan pikiran-pikirannya semakin kacau. Namun, di tengah ketakutannya, Pak Harto tiba-tiba mendengar suara lain, suara yang tidak asing baginya. Suara itu berasal dari luar, lebih tenang, lebih menenangkan. "Pak Harto, bangunlah, ini hanya mimpi." Suara itu membuat Pak Harto membuka matanya dengan cepat. Ia menoleh ke arah pintu, berharap melihat siapa yang berbicara. Namun, warung itu tetap sepi, tidak ada seorang pun di luar. Kepalanya terasa pusing, dan tubuhnya masih gemetar. Pak Harto berusaha bangkit dan melangkah menuju pintu. Ia ingin memastikan apakah semua yang ia lihat tadi benar-benar ada atau hanya ilusi. Begitu ia menyentuh gagang pintu, suasana tiba-tiba berubah menjadi hening. Tapi saat itu, Pak Harto melihat sesuatu yang sangat mengerikan. Di cermin warung yang terletak di dinding, ia melihat bayangan sosok gaib berdiri di belakangnya. Wajah sosok itu penuh dengan luka bakar dan goresan, seolah-olah baru saja keluar dari kobaran api. Pak Harto menoleh dengan cepat, tetapi tidak ada apa-apa di belakangnya. Hanya warung kosong yang terlihat. Namun, di cermin, sosok itu tetap ada, tersenyum dengan penuh kebencian. Pak Harto terkejut, mundur beberapa langkah, dan hampir terjatuh. Ia tidak tahu apa yang harus dilakukannya. Ketakutannya semakin memuncak, dan suara itu kembali terdengar, kali ini lebih keras, lebih jelas. "Buka pintu, Pak Hart, buka pintu." Pak Harto memejamkan matanya, berusaha menenangkan diri. Dengan keberanian yang tersisa, ia meraih pintu dan membukanya perlahan. Angin dingin yang sangat kuat tiba-tiba masuk, menyentuh kulitnya seperti ujung pisau yang tajam. Suara bisikan semakin keras, hingga Pak Harto merasa kepalanya akan pecah. Namun,
Begitu pintu terbuka sepenuhnya, suasana di luar warung berubah. Tidak ada lagi suara angin yang menderu. Tidak ada lagi bisikan yang menggema. Semua terasa tenang, bahkan terlalu tenang. Pak Harto melihat keluar. Jalan raya yang semula sepi kini dipenuhi oleh kendaraan yang bergerak sangat pelan, seolah-olah waktu telah melambat. Namun, ada yang aneh. Semua kendaraan yang lewat tampak kabur, seperti bayangan yang tidak nyata. Sosok-sosok di dalam kendaraan itu hanya terlihat samar-samar, seakan tidak ada kehidupan di dalamnya. Pak Harto mengerjapkan matanya. Ia merasa seolah-olah terjebak dalam dunia yang aneh. Semuanya tampak seperti ilusi, tetapi ia tahu bahwa ilusi itu sangat nyata. Sesuatu yang salah sedang terjadi. Saat itulah, sosok yang sama yang ia lihat di cermin muncul di depannya. Tetapi kali ini, sosok itu tidak ada di cermin. Sosok itu berdiri di depan Pak Harto, tersenyum lebar dengan senyum yang mengerikan, membuka mulut yang penuh dengan gigi-gigi tajam. Suara yang keluar dari mulutnya terdengar seperti gemeretak tulang yang patah. "Sudah waktunya, Pak Harto. Waktumu sudah habis." Pak Harto berteriak, tetapi tidak ada suara yang keluar. Tubuhnya terdiam, kaku. Wajahnya memucat, dan ia merasa seluruh kehidupannya mulai menghilang. Sosok itu mendekat, langkahnya semakin dekat. Namun, tiba-tiba, suara yang familiar kembali terdengar, lebih keras dan lebih jelas. "Pak Harto, jangan biarkan mereka menguasaimu." Pak Harto membuka matanya dengan cepat. Tiba-tiba, ia merasa ada kekuatan besar yang mengalir ke tubuhnya, memberinya keberanian untuk melawan. Ia mengerahkan seluruh tenaga yang ada untuk melawan ketakutannya, berusaha mengguncang ilusi yang mengikatnya. Dalam sekejap, bayangan itu menghilang, dan suasana kembali tenang. Pak Harto berdiri di depan pintu warung, terengah-engah, seolah baru saja melewati sebuah cobaan yang sangat berat. Namun, meskipun bayangan itu hilang, Pak Harto tahu satu hal, sesuatu yang lebih besar, lebih mengerikan, masih mengintainya. Sesuatu yang tak bisa ia hindari, tak bisa ia lupakan. Warung yang semula sepi kini kembali ramai. Tapi bagi Pak Harto, malam itu akan selalu menjadi ingatan yang tidak akan pernah hilang. Dan ia tahu, ada sesuatu yang masih mengawasi dari balik bayangan, siap untuk datang kembali. Pak Harto terdiam lama, masih merasakan detak jantungnya yang berpacu kencang. Meskipun suasana warungnya kembali seperti biasa, tak ada lagi angin yang berputar-putar atau suara bisikan, perasaan takut yang mencekam tetap menghantui pikirannya. Ia merasa tidak bisa sepenuhnya keluar dari pengalaman yang baru saja dialaminya. Semua yang terjadi dalam beberapa jam terakhir terasa seperti mimpi buruk yang nyata, sebuah pengalaman yang tidak dapat dijelaskan dengan logika. Namun, saat ia memandang ke tubuhnya, Pak Harto merasakan sesuatu yang aneh. Ia merasa ada yang tidak biasa dengan punggungnya. Perlahan-lahan, ia menoleh ke arah cermin di dinding warung, memandangi pantulan dirinya. Tiba-tiba matanya tertuju pada punggungnya. Ia merasakan kulitnya menggelitik, seolah ada sesuatu yang menggoresnya. Dengan hati-hati, ia menyentuh punggungnya, dan betapa terkejutnya ia ketika merasa sesuatu yang kasar dan tebal menempel pada kulitnya. Ia memutar tubuhnya dan segera memeriksa dengan lebih seksama. Di punggungnya, ada sebuah bekas luka yang sangat aneh. Tanda itu seperti simbol yang belum pernah ia lihat sebelumnya, seperti goresan yang terukir dalam bentuk lingkaran dengan garis-garis yang menghubungkannya. Rasanya seperti bekas bakaran, panas dan menimbulkan rasa terbakar meskipun tidak ada api yang terlihat. Pak Harto merasakan keringat dingin membasahi tubuhnya. Apa yang sebenarnya terjadi padanya? Apa ini tanda dari makhluk yang telah mengunjungi warungnya tadi malam? Ia berusaha mengingat-ingat, mencoba mencari penjelasan rasional. Namun semakin ia berpikir, semakin gelap bayangan yang menghantui pikirannya. Beberapa saat setelah melihat tanda itu, suasana kembali menjadi aneh. Beberapa pelanggan yang datang ke warung mulai merasa gelisah, seakan ada sesuatu yang salah di udara. Wajah mereka tampak cemas, dan suara mereka lebih pelan dari biasanya. Pak Harto menyadari ini, tetapi ia tidak berani bertanya lebih jauh. Tiba-tiba, seorang lelaki tua yang duduk di pojok warung menatap Pak Harto dengan tatapan tajam,
seolah mengetahui apa yang sedang ia alami. Pak Harto merasa ada yang tidak beres, namun ia tidak berani mengungkapkan kegelisahannya pada lelaki itu. Lelaki itu perlahan berdiri dan mendekati Pak Harto. Dengan suara berat dan misterius, ia berkata, "Jangan biarkan itu menguasaimu, Pak Harto. Itu bukan hanya sekedar mimpi. Itu adalah pesan dari yang lebih besar." Pak Harto terkejut, tatapannya bertemu dengan mata lelaki tua itu. Hanya satu kata yang muncul dalam benaknya. "Bagaimana dia tahu?" "Pesan?" tanya Pak Harto ragu-ragu. Lelaki tua itu mengangguk perlahan. Wajahnya yang keriput kini tampak sangat serius. "Ada yang lebih gelap di balik kejadian itu, Pak. Sesuatu yang selama ini disembunyikan di desa ini." Pak Harto merasa tubuhnya menggigil. Ia mencoba mengingat segala hal yang mungkin bisa menjelaskan apa yang terjadi. Tetapi semakin ia berpikir, semakin banyak pertanyaan yang muncul tanpa jawaban. "Siapa yang bisa memberi penjelasan, Pak?" tanya Pak Harto dengan suara parau. Lelaki itu menatapnya dalam-dalam, lalu berkata dengan pelan, "Hanya orang yang berani menghadapi kegelapan yang dapat tahu." Pak Harto merasa ada yang aneh dalam kata-kata lelaki tua itu, namun ia tidak bisa menolaknya. Ia merasa ada sesuatu yang lebih besar dari sekadar teror yang ia alami, sesuatu yang melibatkan warung ini, pohon sawo, dan masa lalu yang gelap. Ia tidak tahu apa yang harus dilakukan, namun hatinya menjerit untuk mencari jawaban. Lelaki tua itu berbalik dan berjalan pergi begitu saja, meninggalkan Pak Harto yang masih bingung. Tanpa sadar, Pak Harto menoleh ke jendela warung. Dari luar, pohon sawo yang besar berdiri kokoh di kejauhan. Pohon itu tampak lebih gelap dari biasanya, dan Pak Harto merasa matanya tak bisa lepas dari pandangan itu. Ia merasakan sesuatu yang tak terungkapkan mengalir melalui dirinya, perasaan yang menyusup ke dalam tulang-tulangnya. Sesuatu yang tak terlihat, namun bisa dirasakannya. Dengan langkah berat, Pak Harto berjalan menuju pintu warung dan menatap ke arah pohon sawo. Seolah-olah pohon itu menatapnya balik. Pak Harto tahu bahwa jalan ini belum berakhir. Semua yang terjadi baru permulaan dari sesuatu yang lebih mengerikan. Dan ia harus menemukan jawabannya, apapun itu. Sejak kejadian malam itu, Pak Harto tidak pernah merasa benar-benar tenang. Bahkan saat siang hari, angin yang berhembus seakan membawa suara-suara yang mengganggu pikirannya. Warung yang dulu selalu ramai dengan pengunjung kini terasa lebih sunyi dari sebelumnya. Setiap pelanggan yang datang tampak tidak nyaman, dan suasana terasa semakin mencekam setiap harinya. Pada suatu malam Jumat, tepat seminggu setelah kejadian itu, Pak Harto memutuskan untuk menutup warung lebih awal. Ia merasa lelah, baik fisik maupun mental. Namun, saat ia sedang membereskan barang-barang, ia mendengar suara ketukan pelan di pintu depan warung. Suara itu begitu pelan, seakan berasal dari tempat yang sangat jauh, namun cukup jelas terdengar di telinganya. Hatinya mulai berdegup kencang. Perlahan, ia membuka pintu dengan hati-hati, mencoba mencari tahu siapa yang datang. Namun yang ia temui bukanlah seseorang yang ingin membeli makanan, melainkan keheningan malam yang semakin dalam. Tidak ada seorang pun yang terlihat. Tiba-tiba, dari kejauhan, Pak Harto melihat bayangan gelap yang bergerak di sekitar pohon sawo. Ia menelan ludah, dan tanpa sadar, kakinya mulai melangkah menuju pohon itu, seakan tubuhnya bergerak tanpa kontrol. Ada sesuatu yang mengundangnya, suatu kekuatan yang menariknya ke sana. Pohon sawo itu terlihat berbeda malam ini. Daunnya yang biasanya hijau tampak lebih gelap, bahkan hampir hitam. Bentuknya yang kokoh sekarang terlihat lebih menyeramkan, seperti sesuatu yang hidup dan sedang menatapnya. Pak Harto merasa perasaan dingin merayapi kulitnya, dan udara malam semakin terasa berat. Tiba-tiba, ia mendengar suara bisikan yang sangat halus, tetapi jelas. Suara itu berasal dari dalam pohon sawo. Bisikan itu terdengar seperti kata-kata yang tidak bisa ia pahami, namun ada satu kata yang terdengar lebih jelas, "Kembali." Kata itu seperti mantra yang mengikatnya, membuat tubuhnya bergerak semakin dekat ke pohon. Saat kakinya menyentuh tanah di bawah pohon sawo, semuanya berubah. Suasana malam itu tiba-tiba menjadi sangat mencekam. Angin berhenti berhembus, dan langit yang tadinya cerah mendung dalam sekejap.
Kegelapan tampak menyelimuti segala sesuatu di sekitar Pak Harto. Tiba-tiba, sesuatu yang besar melintas di depannya, menyentuh kulitnya dengan dingin yang menyakitkan. Pak Harto terlonjak mundur, dan melihat ke sekelilingnya. Di depan matanya, sebuah kereta kuda hitam yang besar muncul, ditarik oleh kuda-kuda hitam dengan mata merah menyala. Di atas kereta, terlihat sesosok makhluk yang mengenakan pakaian kuno, wajahnya tertutup oleh topeng kayu yang rusak. Suara derap kaki kuda terdengar keras, seakan menggetarkan tanah di bawahnya. Makhluk itu menatap Pak Harto dengan tatapan kosong. Kemudian, tanpa kata-kata, kereta itu bergerak menjauh, masuk ke dalam kegelapan hutan yang semakin pekat. Pak Harto merasa jantungnya hampir berhenti berdetak. Ia ingin berlari, tapi tubuhnya tidak bisa bergerak. Ia merasa seperti ada yang menahan langkahnya, sebuah kekuatan yang sangat kuat dan menakutkan. Seketika, kereta dan kuda-kuda itu menghilang begitu saja, menyatu dengan kegelapan malam. Namun, Pak Harto tahu, mereka tidak pergi begitu saja. Mereka masih ada di sana, menunggu, mengawasi. Pak Harto berbalik dan berlari ke warung. Nafasnya tercekat. Ia merasa semakin takut. Namun ada dorongan dalam dirinya untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Ia tahu, ia harus menggali lebih dalam tentang pohon sawo ini, tentang warungnya, dan tentang apa yang telah terjadi pada dirinya. Namun saat ia sampai di warung, pandangannya tertuju pada cermin kecil yang tergantung di dinding. Dalam pantulan cermin, ia melihat sosok gelap yang berdiri di belakangnya. Sosok itu tidak bergerak, hanya menatap Pak Harto dengan tatapan kosong. Pak Harto menoleh ke belakang, namun tidak ada siapapun di sana. Punggungnya terasa sakit, dan ia menyentuhnya dengan gemetar. Ketika ia menarik tangannya, ia terkejut. Di punggungnya, ada bekas luka baru, yang kali ini jauh lebih besar dan lebih dalam dari sebelumnya. Bentuknya menyerupai lingkaran besar dengan garis-garis yang menghubungkannya, seolah ada simbol yang tertoreh dalam tubuhnya. Pak Harto terjatuh, tubuhnya terasa lemas. Ia tak tahu lagi harus berbuat apa. Semua ini terasa seperti mimpi buruk yang tak berakhir. Suara bisikan halus kembali terdengar di telinganya, semakin jelas dan semakin keras, kembali ke tempat itu. Hari-hari setelah malam itu, Pak Harto merasa seperti terperangkap dalam dunia yang tidak ia pahami. Setiap kali ia menoleh ke arah pohon sawo, perasaan yang menakutkan selalu muncul. Warung yang dulunya menjadi tempat berkumpul orang kini sepi, hanya ditemani suara angin malam yang selalu datang tanpa permisi. Tidak ada lagi keramaian di warungnya, hanya keheningan yang mengganggu. Orang-orang yang dulu sering datang, kini menghindari tempat itu. Bahkan penduduk desa mulai bicara dengan bisikan pelan tentang kejadian yang pernah terjadi. Pak Harto mencoba menanggapi semua ini dengan tenang. Ia mencoba melanjutkan hidupnya, meskipun rasa takut terus menghantuinya setiap kali ia sendirian di malam hari. Namun, teror yang ia alami tidak berakhir di malam itu saja. Setiap malam, ia merasa ada yang mengintainya. Di balik pohon sawo, di balik dinding warung, di bayangannya sendiri. Ia bisa merasakannya dengan jelas, bahwa sesuatu yang tak terlihat selalu mengamatinya. Suatu malam, setelah menutup warung, Pak Harto kembali merasakan keanehan. Pada malam itu, langit tiba-tiba mendung, angin bertiup sangat kencang, dan suara-suara aneh terdengar dari dalam hutan. Ia ingin tidur, namun matanya tak bisa terpejam. Ketika ia menatap keluar jendela warung, ia melihat sesuatu yang tak bisa ia jelaskan. Di bawah pohon sawo, tampak bayangan gelap yang bergerak perlahan, melingkari pohon dengan langkah-langkah berat. Kemudian, bayangan itu berhenti dan menghadap ke arah warung. Dengan perlahan, bayangan itu berubah menjadi sosok yang tak bisa ia lihat jelas, namun pakaiannya tampak sangat kuno. Dari sudut matanya, Pak Harto bisa melihat sepasang mata merah menyala yang menatapnya dengan tajam. Ada rasa dingin yang tiba-tiba menyelubungi tubuhnya, dan napasnya terasa sesak. Seseorang, atau sesuatu, sedang mengamatinya. Pak Harto ingin berlari, namun kakinya terasa sangat berat. Ia tidak bisa bergerak. Teror itu semakin mendalam, menjerat pikirannya dengan kekuatan yang tak bisa ia lupakan. Setiap detik terasa begitu panjang, seakan ia ditarik ke dalam kegelapan yang semakin pekat. Tiba-tiba,
Suara dentingan keras terdengar, dan dari kejauhan, Pak Harto mendengar derap kaki kuda yang semakin mendekat. Sesosok kereta hitam dengan kuda-kuda hitam yang besar muncul, melintasi jalanan seolah tanpa hambatan. Di atas kereta, tampak sosok yang sama, mengenakan topeng kayu yang sudah rusak, dan pakaian kuno yang mengerikan. Mata merah itu menatapnya lagi, kali ini lebih dekat dari sebelumnya. Dengan ketegangan yang semakin mencekam, Pak Harto merasa tubuhnya tidak bisa lagi bertahan. Saat kereta itu mendekat, ia merasa tubuhnya terjatuh ke lantai warung, dan semuanya menjadi gelap. Keesokan harinya, warung Pak Harto kembali sepi. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi pada Pak Harto. Hanya ada sebuah luka besar di punggungnya, yang kali ini sudah hampir sembuh, namun dengan bekas yang lebih dalam dari sebelumnya. Ada keanehan di sekitar pohon sawo, pohon yang seolah menunggu sesuatu. Namun, tidak ada lagi kereta hitam yang muncul, tidak ada lagi kuda-kuda yang berderap. Pak Harto akhirnya meninggalkan warungnya, memutuskan untuk mencari kehidupan baru jauh dari desa itu. Meskipun ia tidak bisa sepenuhnya melupakan apa yang terjadi, ia tahu satu hal, teror itu tidak akan hilang begitu saja. Suatu hari, di tempat yang lain, ada kemungkinan bahwa semuanya akan kembali lagi, dalam bentuk yang lebih gelap dan lebih menakutkan. Namun, yang pasti, warung Pak Harto tetap kosong, dan pohon sawo tetap berdiri, mengawasi desa dengan mata yang tidak bisa dilihat oleh siapapun. Ketika malam tiba, keheningan yang mengerikan masih menyelimuti jalan raya yang sepi. Dan siapapun yang lewat, mungkin tidak akan tahu bahwa ada sesuatu yang menunggu di balik bayangannya, sesuatu yang menunggu untuk bangkit lagi. Cerita ini berakhir dengan tanda tanya besar. Apakah itu semua hanyalah ilusi atau benar-benar sesuatu yang gaib? Namun yang pasti, satu hal yang tak bisa dihindari, misteri tentang pohon sawo dan warung Pak Harto masih menyisakan banyak cerita yang belum terungkap. Nah, sekian cerita kali ini, semoga kalian menikmatinya ya. Kalau mau berbagi cerita silakan kirim ke email, dan apabila ada kritik dan saran bisa ketik di kolom komentar. Jangan lupa subscribe. Terima kasih.